Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Santi Solihah, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 233402028. Dan hari ini aku mau bahas satu studi kasus menarik nih tentang bisnis e-commerce yang sedang tumbuh tapi mengalami tantangan dalam operasionalnya. Kasusnya berasal dari Sahabat Herbal, sebuah toko online yang menjual berbagai produk herbal. Akhir-akhir ini mereka menghadapi masalah seperti keterlambatan pengiriman, stok yang tidak akurat, dan pencatatan manual. Hal ini membuat pelanggan kecewa dan memberi rating buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sahabat Herbal berencana menerapkan sistem gudang pintar agar pengelolaan permintaan dan stok menjadi lebih efisien dan pelanggan tentunya lebih puas. Kasus ini bukan cuma relevan buat dunia bisnis, tapi juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua dalam hal perencanaan kapasitas. Sahabat Herbal sebenarnya punya potensi besar. Pasarnya luas, produknya sehat dan alami, dan sistem penjualannya sudah digital. Tapi sayangnya ada tiga masalah yang besar yang mereka hadapi. Yang pertama, keterlambatan dalam pengiriman. Ini masalah klasik di banyak bisnis online, tapi di Sahabat Herbal ini jadi krusial. Karena mereka kirim produk herbal yang sering dibutuhkan cepat, misalnya untuk terapi atau pengobatan ringan. Yang kedua, pencatatan stok masih manual. Bayangkan kalau stok ditulis di buku atau Excel manual, sekali aja ada yang lupa update, bisa bikin produk yang habis masih dikira ada. Akhirnya, pelanggan pesan, tapi barangnya nggak bisa dikirim. Yang ketiga, rating pelanggan menurun. E-commerce sangat bergantung pada review. Sekali rating turun, calon pelanggan baru bisa ragu. Reputasi digital sangat sensitif. Dari sini, kita bisa lihat akar masalahnya terletak pada pengelolaan kapasitas dan permintaan yang tidak efisien. Dari permasalahan tadi, aku ingin rekomendasikan dua solusi utama. Keduanya berbasis pendekatan demand management dan teknologi. Solusi pertama ada sistem inventaris otomatis. Sistem ini memungkinkan gudang bekerja lebih pintar. Misalnya, ketika stok menipis, sistem akan otomatis memberi notifikasi ketika pelanggan beli, stok akan langsung terpotong di sistem. Contoh nyatanya bisa dipakai software seperti Odo Inventory, Joho Inventory, dan Hash Micro. Dengan sistem ini, risiko human error bisa dikurangi drastis. Bahkan bisa integrasi langsung ke website e-commerce mereka. Solusi yang kedua, prediksi permintaan atau demand forecasting. Cara yang kedua adalah memprediksi produk mana yang laku keras di waktu tertentu. Ini bisa dilihat dari histori penjualan. Misalnya, produk jahe merah paling laris bulan Juli Agustus karena banyak yang masuk angin. Maka stoknya bisa ditambah 2 minggu sebelumnya. Manfaatnya, gudang nggak kehabisan stok di momen penting dan tidak overstock yang bikin rugi. Ini bisa dilakukan manual pakai Excel sederhana atau otomatis pakai AI ringan dari Google Sheet atau tools seperti Tableau, Power BI, bahkan fitur prediksi di Tokopedia atau Shopee. Berikut simulasi sistem inventaris otomatis. Bayangin, kamu punya 5 produk A, ketika 3 produk terjual, sistem langsung update jumlahnya jadi 2. Kalau ada pelanggan lain mau beli 3, sistem otomatis tolak atau kasih peringatan stok tidak cukup. Ini mencegah miskomunikasi. Kalau dua solusi tadi diterapkan, efeknya akan langsung terasa, terutama pada customer experience. Pengiriman jadi lebih cepat karena produk pasti tersedia dan langsung diproses. Pelanggan percaya karena mereka tidak kecewa dengan status produk yang ternyata kosong, dan review positif meningkat karena prosesnya lebih transparan dan profesional. Bahkan di balik layar, staf gudang lebih tenang karena sistem sudah bantu mengatur stok secara otomatis. E-commerce sekarang bukan cuma soal jualan, tapi juga soal kecepatan dan akurasi. Kalau sahabat herbal bisa mengatur kapasitas dengan baik, mereka bukan cuma bertahan, tapi bisa tumbuh lebih cepat. Kita dapat menyimpulkan
Penerapan sistem gudang pintar membantu sahabat herbal mengatasi berbagai masalah operasional seperti keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian stok. Dengan sistem digital yang mampu memantau dan mengatur stok secara otomatis, proses pengelolaan permintaan menjadi lebih efisien. Hal ini tidak hanya mempercepat layanan tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan rating toko secara keseluruhan. Kedepannya, strategi ini dapat menjadi fondasi penting untuk pengembangan bisnis berbasis e-commerce. So, intinya dari kasus ini kita belajar bahwa perencanaan kapasitas bukan cuma tentang ukuran gudang atau jumlah karyawan, tapi juga soal bagaimana memanfaatkan teknologi dan data untuk mengelola permintaan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga solusi tadi bisa jadi inspirasi buat bisnis kita juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.